Malam ini 3 menu simple ya buat majikan Hongkong. Ada tumis sayur, kemudian ada steam ikan atau jengyi, kemudian ini ada steam ayam, saya masak saus sikai. Sebenarnya banyak banget ya jenis saus sikai itu teman-teman. Yang mau kerja ke Hongkong jangan lupa mampir ya, siapa tahu videonya bermanfaat. Nah ini sebelum masak masakan Hongkong, aku mau masak sayur lodeh. Nah sayur lodehnya ini ada isiannya buncis sama labu siam. Terus tadi ada kepala udang sama ceker. Nah ini udah mateng, ini mantep banget teman-teman, pedas. Ini lanjut ya, aku mau rebus sup potongnya orang Hongkong seperti biasa ya. Ini aku pakai rempah-rempah yang ada di rumah majikan aku. Sebenarnya itu video selanjutnya yang kemarin aku ngusuk itu loh, kan aku kebanyakan tuh beli IGB2 nya, so aku masak berikutnya gitu. Cuman lagi ada waktu hari ini aja gitu ngedit video. Bahan-bahan supnya tadi yang ada di rumah majikan aja. Untuk biji-bijiannya, untuk sayurannya ada labu, jagung sama wortel. Terus ini aku mau prepare masak untuk makan malam teman-teman ya. Ini ada sayur namanya siu dong joy kalau di bahasa Kantonis ya. Ini sayurnya aku potong bagian yang bawah itu kan kotor, kemudian ini dibagi 2 atau dibagi 4 juga boleh teman-teman ya. Ini mau tak tumis, direbus juga boleh sesuai selera. Nah buat teman-teman yang komen, ini kalau majikan aku kalau nyuci sayur itu biasanya dicuci terlebih dahulu baru dipotong. Iya biasanya kalau beda majikan itu ya beda aturan teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman kalau di Hongkong udah nyampe Hongkong bisa ditanyakan ke majikan masing-masing bagaimana cara mencuci sayur dengan benar seperti itu ya. Ini hanya video contoh belajar memasak seperti itu ya. Lanjut ini ada bakso-baksoan, ini bakso ikan. Ini aku cuci, udah tak cuci, kemudian aku potong-potong. Teman-teman kalau beli bakso ikan ini jangan lupa tanya sama penjualnya ya, ini bakso apa gitu ya kan. Kalau di Hongkong banyak banget tuh jenis bakso yang dijual itu di pasar. Terus ini ada jahe tak potong panjang-panjang seperti ini teman-teman, nanti buat steam ikan ya. Aku hari ini mau curhat ya, aku bikin konten video masak itu ada komentar negatifnya, ada juga komentar positifnya. Dua-duanya saya terima, saya baca. Video ini dibuat sebenarnya hanya untuk melatih saya belajar memasak, tidak untuk apa ya. Aku sendiri juga bukan yang bisa memasak, itu bukan. Aku hanya ingin mengabadikan dimana aku sedang belajar memasak masakan Hongkong. Jadi kalau yang suka ya terima kasih, kalau yang nggak suka ya udah skip aja, lewati aja gitu ya teman-teman ya. Jujur sebenarnya aku bikin konten video masak seperti ini tuh kalau kalian melihatnya tuh kayak gampang ya, kayaknya enak banget gitu ya, cuman durasinya 7 menit, padahal di belakang layar aku sendiri yang membuat itu ya agak pusing kadang setiap hari mikir menu. Kalau majikan aku sendiri tuh oke-oke aja, dia tuh cuma ngasih uang belanja gitu, yang penting masak setiap hari menunya beda-beda. Terus kesempatan ini aku jadikan bahan konten masak gitu loh, sekaligus belajar masak gitu teman-teman ya. Jadi aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah mensupport, memberikan semangat mbak konten masaknya kayak gitu ya. Malah terkadang di dunia nyata sendiri teman-teman aku tuh nggak ada yang memberiku semangat konten gitu, nggak ada. Lucu kan hidup ini. Ya udah nggak apa-apa teman-teman ya, tetap semangat. Nah ini sudah ada ikan bawal, ikannya tadi basah jadi aku lap seperti ini untuk mengurangi kadar air ya teman-teman ya, nanti kalau disetim. Lanjut di sini ikan bawalnya ini aku potong-potong, dipotong di garis-garis bisa, enggak juga bisa teman-teman, sesuai selera ya. Terus ditata di atas piring steam. Kemudian lanjut ya, ini ada, ini namanya yimku kaifen ya kalau di Hongkong. Ini buat marinasi ayam yang mau disetim. Kita masukkan secukupnya, kemudian jangan lupa dikasih minyak teman-teman ya. Dikasih minyak boleh, nggak dikasih juga boleh, sesuai selera. Kemudian dipijit-pijit gitu aja ayamnya, dimarinasi beberapa menit gitu. Kemudian siapkan jahe sama ini daun bawang, kemudian tata ayam di atasnya, kemudian kita steam. Ini di steam 15 sampai 20 menit ya teman-teman ya. Kita tutup dulu, kemudian nanti dia matang. Nah ini untuk supnya hampir matang, tadi supnya direbus 1,5 jam. Nah ini ayamnya udah matang teman-teman, kita tunggu dingin dulu baru nanti disuir. Lanjut ini supnya ya, cuma garam bumbunya teman-teman ya, sedikit garam gitu aja. Nanti kalau kurang asin biar ditambahin sendiri ya sama majikan.
nggak usah diicip ini. Pokoknya supnya orang Hongkong itu simple banget. Lanjut ya, ini ayamnya tadi udah dingin, kemudian disuir-suir seperti ini. Lakukan sampai selesai ya teman-teman. Untuk tadi bumbunya ya Yim Kuk Kai Fen belinya di mana, di pasar. Tapi kalau ini punya majikan aku ini, yang beli majikan paling belinya di toko online shopnya orang Cina itu biasanya belinya. Untuk bumbunya ini warnanya nggak kuning teman-teman, karena dia itu yang ada baunya kencur itu loh. Kan ada juga yang warnanya kuning itu nggak ada baunya kencur itu. Yang ini ada baunya kencur. Terus dikasih wijen, terus yimsai sama bawang bombay, sama tadi ya capnya tadi, kuahnya air yang pas disetim tadi loh teman-teman. Terus dimasukin jadi satu gini aja teman-teman. Nah ini udah siap teman-teman. Lanjut ya, yang terakhir ini ada ikan bawal. Ini ikan bawalnya disetim seperti ini aja, dikasih jahe sama kedelai hitam. Sebenarnya bisa ditumis ya kedelai hitamnya sama jahenya, terus dikasih bawang putih itu juga bisa. Tapi aku udah pernah masak yang seperti itu, yang simple seperti ini aku belum masak. Lanjut, ini kita tumis bawang putih cacah, kita tumis sampai matang, terus sampai wangi. Masukin sayur siu dongjoy ya ta, terus ditumis sampai matang teman-teman. Tadi sebelahnya itu kita kasih minyak goreng wajannya ya buat nanti siraman setim ikan. Terus ini sayur siu dongjoynya juga udah mau matang. Untuk bumbunya ini aku cuma pakai saus tiram teman-teman ya. Tumis sayur atau jaujoy itu paling simple di Hongkong. Nah saus tiramnya kita masukin teman-teman, tambahin garam, bila majikan makan penyedap bisa ditambahkan. Terus kita tumis-tumis kayak gitu teman-teman ya. Terus yang terakhir aku mau masukin tadi ya bakso-bakso ikanannya itu, masukin yang terakhir. Untuk baksonya itu di awal digoreng gitu juga boleh teman-teman, sesuai selera ya. Sebenarnya dia tuh udah matang. Terus yang terakhir ditambahkan cairan tepung maizena biar agak berlendir. Kalau nggak suka berlendir ya jangan dikasih gitu ya. Terus ambil piring bersih, kita tata di atas piring. Menatanya sesuai selera teman-teman ya. Ini simple, terus rasanya ya enak gitu ya. Kalau masak buat majikan biasanya ada protein, ada sayur nggak pernah ketinggalan ya ta. Nah ini udah ready. Terus ini tadi setim ikannya ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita buang tadi air setimnya kalau banyak ya. Terus ini tambahin kecap asin, terus dikasih daun bawang yang udah dipotong-potong tadi ya. Terus disiram sama minyak yang panas kayak gini. Nah udah simple banget ini menu andalannya orang Hongkong. Terus ini saus sikai ini udah matang. Lanjut ya, ini makan malamku juga ada sayur lodeh juga ya. Alhamdulillah ada kesempatan masak sayur lodeh. Sebenarnya aku tuh bisa masak sih di rumah majikan, cuman kadang itu males teman-teman ya, karena fokus masakan Hongkong, jadinya mau masakan Indonesia itu males, wes capek duluan. Tadi aku masak sayur lodeh itu sewajan full teman-teman ya. Iya biasa buat stok makan 2 hari atau 3 hari di rumah majikan, tinggal masukin kulkas, nanti kalau kepengen manasin gitu aja teman-teman. Wes simple pokoknya. Ini aku makan tadi ya menu Hongkong dulu, soalnya kalau menu makanan Hongkong itu kalau nggak dimakan nggak enak. Kalau sayur lodeh masih bisa dimasukkan ke dalam kulkas, masih bisa dipanasin seperti itu teman-teman. Nah sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendukung, mensupport, semangat gitu. Jujur aku di Hongkong, di dunia nyata aku nggak punya banyak teman, hanya beberapa, itu pun jarang yang mensupport aku sampai di titik ini. Aku biasanya kalau di Hongkong ngonten jalan-jalan sendiri tuh emang aku sendiri guys, nggak ada temannya gitu loh. Tapi aku nggak apa-apa, karena aku sendiri itu bukan berarti aku duduk sendiri, nggak ya. Aku telepon suami, telepon ibuku, makku, telepon anakku, seperti itu. Jadi nggak sendirian. Ya buat teman-teman kalau yang di Hongkong jangan sampai sendirian ya, minimal ada teman gitu ya. Kalau di rumah nggak ada keluarga, kerja di Hongkong sendirian nggak ada teman buat curhat itu juga repot. Teman-teman sekian dulu video aku hari ini, terima kasih yang udah menonton. Kalau misalkan ada salah kata saya mohon maaf. Sampai jumpa di video aku selanjutnya, bye bye.